Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ariyanti. Di sini saya akan menjelaskan perihal materi politik bebas aktif pada masa Orde Baru. Politik bebas aktif ini merupakan salah satu kebijakan politik bangsa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Hatta. Pada pidato beliau yang berjudul Mendayung dalam Dua Karang, beliau mengemukakan bahwasanya bangsa Indonesia haruskah bangsa Indonesia pro pada salah satu blok? Lebih baik jika bangsa Indonesia ini menjadi subjek yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, beliau menyatakan hal tersebut, yang mana pada perkembangan selanjutnya politik bebas aktif ini menjadi salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia yang digunakan hingga saat ini, didasarkan pada Undang-Undang 1945 TAP MPRS nomor 12 tahun 1966. Nah, politik bebas aktif ini menurut Mokhtar Kusumadja, yang dimaksud dengan politik bebas aktif merupakan sebuah politik yang tidak memihak kepada suatu kekuatan yang tidak sesuai dengan atau yang tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, bebas di sini berarti bangsa Indonesia bebas atau berdaulat dengan menentukan arah perpolitikannya sendiri, misalkan hubungannya dengan luar negeri. Nah, lalu sedangkan aktif ialah bangsa Indonesia ikut serta dalam berbagai hubungan internasional serta melaksanakan keterlibatan dunia dan perdamaian dunia. Politik bebas aktif Indonesia ini sendiri bukan merupakan suatu politik netral, di mana pada perkembangannya ada kalanya bangsa Indonesia menyokong atau mendukung salah satu blok secara bergantian. Ini lebih didasarkan pada kepentingan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Misalkan permasalahan internasional yang terjadi antara dua negara adikuasa ini di PBB. Nah, bangsa Indonesia ada kalanya mendukung blok barat dan ada kalanya juga mendukung blok timur. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini pada masa Orde Baru menekankan pada stabilitasi politik dan ekonomi bangsa Indonesia, yang pada perkembangan selanjutnya lebih menekankan pada kepentingan ekonomi. Politik bebas aktif pada masa Orde Baru ini terbagi menjadi dua, ada pada masa Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan. Pada masa Kabinet Ampera ini politik bebas aktif ini berpedoman pada dua hal. Yang pertama, kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis, dan yang kedua, kenyataan ada dalam dunia internasional digunakan untuk mencapai tujuan dari kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri untuk menciptakan tatanan masyarakat bangsa yang baru. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru ini lebih menekankan pada pendobrakan keadaan isolasi yang dilakukan selama Orde Lama dan normalisasi hubungan dalam berbagai bidang dengan dunia luar atau dunia internasional. Dalam bidang politik, yang pertama, Indonesia kembali menegaskan politik bebas aktifnya pada dunia internasional. Nah, yang kedua, Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada 28 Desember 1966. Yang ketiga, Indonesia memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang sempat renggang pada masa Orde Lama, seperti misalkan Malaysia. Pemerintah Orde Baru mengusahakan untuk menyelesaikan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dengan mengganti politik konfrontasi dengan politik bertetangga dan bersahabat baik, yang mana pada tanggal 11 Agustus 1966 ini ditandatangani persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Adapun persetujuan Bangkok mengandung 3 hal pokok, yakni sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Sabah dan Sarawak akan diberi kesempatan untuk menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka pada Federasi Malaysia. Yang kedua, kedua pemerintahan menyetujui memulihkan hubungan diplomatik, dan yang ketiga, kedua pemerintahan menghentikan segala bentuk permusuhan. Selain itu, pemulihan hubungan dengan negara-negara lain juga dilakukan. Selain dengan Malaysia, ada pula dengan India, Thailand, Filipina, negara-negara non-blok Asia dan Afrika. Selain itu, negara-negara sosialis juga dilakukan normalisasi hubungan, karena memang pada dasarnya pada Orde Lama sebelum Orde Baru ini bangsa Indonesia ini mengalami isolasi karena kebijakan politik yang diterapkan pada masa Orde Lama oleh Insinyur Soekarno. Salah satunya itu kebijakan politik poros Jakarta Peking yang membuat
bangsa Indonesia menjauh dengan dunia luar atau internasional. Selain itu, bangsa Indonesia juga turut serta dalam mendirikan ASEAN, yang dimana ASEAN ini berfungsi untuk menjaga stabilitas kawasan. Karena menurut pemerintahan bangsa Indonesia kala itu, jika kita bisa menjaga kestabilitasan kawasan, maka kepentingan nasional juga akan didapatkan. Bangsa Indonesia menerapkan pintu terbuka bagi para investor serta pinjaman luar negeri. Hal ini semata-mata dilakukan demi kepentingan bangsa Indonesia sendiri untuk membangun perekonomiannya kala itu. Lalu, yang kedua ada peninjauan ulang tentang hubungan ekonomi serta persetujuan bilateral antara negara-negara yang berhubungan dengan Indonesia kala itu, misalkan hubungan bilateral perdagangan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dalam bidang ekonomi ini normalisasi hubungan ekonomi dengan dunia luar, terutama dalam bidang perdagangan, pelayaran, keuangan, pariwisata, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam bidang sosial kebudayaan, pada masa Kabinet Ampera ini, pemerintah mengupayakan untuk memperkenalkan politik bebas aktif Indonesia atau politik luar negeri Indonesia yang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa bangsa Indonesia telah kembali seperti sebelumnya. Nah, lalu upaya-upaya yang dilakukannya diantaranya yang pertama, bangsa Indonesia memberikan kebebasan pers dunia untuk yang bertingkat baik kepada Indonesia. Lalu yang kedua, mengadakan inventarisasi hubungan kebudayaan, salah satunya dengan mengikuti UNESCO dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, peninjauan hubungan kebudayaan antar negara atau bangsa. Nah, ini lebih kepada normalisasi hubungan kebudayaan antar negara. Pada perkembangan selanjutnya, demi menjaga kepentingan negara atau nasional, bangsa Indonesia terus berupaya melakukan stabilitas politik dan ekonomi, di mana pada kabinet pembangunan ini, politik bebas aktif Indonesia ini lebih diarahkan kepada pelaksanaan diplomasi ekonomi yang terus menggalangkan berbagai langkah-langkah demi kepentingan nasional. Lalu pada perkembangan selanjutnya, politik bebas aktif ini juga turut serta menjadi bagian terpenting dalam pembangunan atau mengusahakan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama berkaitan dengan pelaksanaan replita pada saat itu. Misalkan dengan memanfaatkan badan keuangan internasional seperti Bank Dunia untuk membantu memperbaiki ekonomi Indonesia, lalu melancarkan kampanye sebesar-besarnya dalam rangka penanaman modal asing atau investor, lalu memperluas pemasaran bahan-bahan non-migas dan kebijakan lainnya. Orde Baru ini berkaitan dengan stabilitas politik dan ekonomi bangsa Indonesia, diisi dengan politik bertetangga baik, hidup berdampingan secara damai, memanfaatkan semua fasilitas di dunia internasional tanpa ketergantungan pada salah satu pihak, lalu ikut serta dalam penyelesaian berbagai masalah atau konflik di dunia, dan ikut serta dalam berbagai macam organisasi dunia, serta bekerja sama dengan saling menguntungkan negara-negara tetangga guna menjaga dan memelihara keamanan dan kestabilitasan kawasan Asia Tenggara serta kepentingan nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif ini dilakukan pada masa Orde Baru ini pada intinya bertujuan untuk kepentingan nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.